ada pola di mana kampanye politik yang sifatnya menyerang itu tidak mendapatkan simpati dari pemilih. Apalagi yang diserang itu adalah sosok Jokowi yang memang tingkat resultante penerimaan publiknya luar biasa. Inilah yang sepertinya membuat kenapa kubu Amin dan Pak Ganjar menspesifikasi bahwa yang mereka serang itu adalah Prabowo, bukan lagi Pak Jokowi. Makanya yang dikritik adalah Dasmu yang ini adalah event di mana pertama kalinya Pak Prabowo itu dianggap blunder secara politik. Celaan Prabowo yang sebut etik-etik Dasmu etik dinilai pengamat sangat memprihatinkan. Karena penggunaan kata-kata itu ketika ia memang muncul kepada publik, ia menjadi ukuran publik gitu. Nah, ukuran publiknya itu sekarang ya negatif ya, kelihatan terhadap pernyataan-pernyataan itu, dan bahkan pada tingkat tertentu menjadi alat ukur bagi publik untuk menilai apa sebetulnya yang ditampilkan oleh Pak Prabowo selama ini, setidaknya dalam ya 3-4 bulan terakhir lah ya, dalam proses menuju ke Pilpres 2024 yang akan datang, sesuatu yang natural ya, sesuatu yang apa adanya, atau sesuatu yang terlalu dibuat-buat gitu. Nah, dengan munculnya cuplikan video itu, saya kira sedikit banyak ya membantu masyarakat untuk mengenali lebih jauh apa sih sebenarnya watak yang umumnya yang dikenal dari Pak Prabowo ini gitu. Bahwa kalau ini dikait-kaitkan dengan misalnya foto marah-marah waktu kampanye 5 tahun yang lalu, lalu agak kesal dalam debat kemarin ya, yang agak marah itu ya kepada Anies, ditambah dengan ini memang pelan-pelan bisa membentuk image tentang temperamen seseorang gitu. Di situ yang dikhawatirkan. Analis politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, mengatakan pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut kata Dasmu etik sangat memprihatinkan. Sindiran Prabowo terkait pernyataan Anies Baswedan di acara debat Pilpres 2024 hingga memunculkan ucapan Dasmu ini saya kira sangat memprihatinkan, kata Deddy kepada wartawan Sabtu 16 Desember 2023. Menurut Deddy, pernyataan Dasmu etik yang beredar melalui video itu menunjukkan Prabowo tak layak dipilih di Pilpres 2024. Sebab kata dia sudah banyak langkah dan manuver politik Prabowo Subianto yang malah blunder dan bisa menggerus elektabilitasnya sebagai capres. Prabowo bahkan dengan banyak rangkaian ekspresi sikap layak untuk masuk dalam kategori tokoh untuk seharusnya dihindari untuk dipilih, ujarnya. Deddy menganggap dari berbagai blunder tersebut menunjukkan Prabowo beda dengan gaya politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kalau beberapa waktu lalu Prabowo berupaya menjadi atau meratifikasi Jokowi, saya kira sifat dan ucapan Prabowo sangat jauh sekali dengan apa yang ditunjukkan oleh Jokowi selama ini, ucapnya. Menurutnya Prabowo bukan sekali melontarkan dan mengekspresikan sikap yang kurang pantas. Andai pun itu candaan tetap tidak tepat dilakukan Prabowo. Prabowo memiliki masalah tata kelola emosi, pemilih bisa semakin khawatir dengan cara memimpin Prabowo jika demikian. Deddy menjelaskan dengan adanya hal itu semua, Prabowo dianggap berpotensi gagal menggait suara mayoritas di Pulau Jawa. Sebaliknya, hal tersebut bisa menguntungkan secara elektoral ke kompetitornya Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Bahkan imbasnya, Prabowo bukan tidak mungkin bisa gagal mendapatkan suara mayoritas di Pulau Jawa. Dan ini bisa saja menjadi pertarungan antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Meskipun dalam berbagai skema pemilih Prabowo itu relevansinya dengan pemilih Ganjar, sehingga Prabowo mendapatkan penilaian buruk besar, kemungkinan elektabilitas Ganjar bisa meningkat. Ucapan Dasmu etik itu beredar melalui sebuah potongan video di media sosial. Pernyataan Prabowo itu diduga dialamatkan kepada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sebab dalam debat perdana Pilpres 2024, Anies bertanya kepada Prabowo mengenai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. Anies menilai keputusan MK yang meloloskan Gibran sebagai capres cacat lantaran melibatkan pelanggaran etika berat Ketua MK Anwar Usman saat itu. Hal itu sebagaimana putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK pada 7 November lalu.
Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Gibran dan juga adik ipar dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik-etik dasmu kepalamu etik, kata Prabowo dalam potongan video tersebut yang disambut tepuk tangan keras dan seluruh kader Gerindra yang hadir di Rakernas tersebut. Saya ingin baik-baik, aku ingin rukun, aku ingin mari kita maju untuk rakyat. Anies itu menyerang-nyerang. Dulu mau jadi menterinya Pak Jokowi, sekarang menyindir Pak Jokowi, sambungnya.